para suami menjalankan fungsinya untuk membawa istri dan anggota-anggota keluarga membangun relasi yang tulus ikhlas dengan Tuhan, itu akan membawa sebuah pembaruan dalam relasi keluarga. Karena itu, bila dalam perayaan Jumat Agung pagi ini ada yang sering lupa, imam-imam yang sering lupa, itu sudah ada di belakang. Itu bahan refleksi perjalanan kehidupan. Tapi hari ini, ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita dalam pemaknaan Jumat Agung ini, maka mesti ada sesuatu yang baru bagi kehidupan para ibu. Bukan berarti mama bilang kalau begitu kau cari imam baru. Tuhan Yesus tidak mengusir manusia. Karena imam yang selama ini imam berat. Yang ada Tuhan beri kesempatan untuk mengulang sekali lagi. Tapi dalam kitab Injil, Tuhan kasih kesempatan untuk pohon ara berbuah. Minta maaf. Tuhan hendak mengambil buah dari pohon ara itu, tetapi ternyata tidak diberikan buah. Tidak ada yang dapat dinikmati dari hasil itu. Tuhan bilang kalau itu kasih kesempatan satu kali lagi. Siapa tahu dia bisa berbuah. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan jangan disia-siakan. Kematian Kristus di atas kayu salib hendaknya membawa setiap kita sebagai penanggung jawab dalam pelayanan. Iman tidak sebatas bapak-bapak, pertanyaannya bagaimana dengan kepala keluarga yang adalah ibu, kepala keluarga yang adalah seorang mama. Tanggung jawab yang sama. Relasi-relasi secara pribadi kita bangun dengan Tuhan. Kita mau untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Bila setiap kita yang merayakan Jumat Agung, kita melakukan apa yang Tuhan mau secara keluarga, kemudian dipadukan dalam sebuah persekutuan yang besar, itu akan menjadi berdampak baik. Karena masing-masing keluarga telah menata kehidupannya untuk menjadi baik, mengupayakan relasi, membawa seisi keluarganya untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak sebatas ibadah Jumat Agung pagi ini, kesempatan-kesempatan yang akan datang. Di tempat lain mungkin hari Sabtu subuh, Minggu subuh itu ada pawai. Kita di sini jaga dulu. Kita akan beribadah hari ini. Minggu kita menyambut Paskah itu lebih awal jam 7 pagi, jam 6 pagi. Bagi setiap orang yang telah dibarui hatinya, segala kekerasan hati ditinggalkan di belakang. Kenapa? Mau menggunakan sesuatu yang baru. Tidak saja dalam persekutuan keluarga, tetapi sebagai para presbiter. Hati yang dibarui oleh Tuhan membawa kita untuk memiliki semangat yang berbeda dari sebelumnya. Menjalankan pelayanan. Tidak hanya Bapak Ibu presbiter, setiap kita yang diberi tanggung jawab untuk mengelola bersama pelayanan berjemaat. Panitia-panitianya, pengurus-pengurusnya, semua orang yang terlibat secara jemaat dan persekutuan di tempat ini. Kita akan ditolong oleh Tuhan untuk menghadirkan sebuah persekutuan yang pengakuan bahwa dibarui hatinya nampak dalam
pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Hal kedua, pembaruan yang dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan setiap orang termasuk kita, mengingatkan kita untuk terus ada dalam persekutuan iman yang saling mendorong dan menguatkan seorang terhadap yang lain. Ini berarti kita berbicara tentang persekutuan. Ini kita bicara bukan tentang siapa saya, tetapi berbicara tentang kehidupan secara bersama-sama. Oleh karena itu, hidup baru dari Kristus bukan alasan untuk menyombongkan diri, apalagi menghakimi dan membangun komunitas sendiri yang memandang rendah orang lain. Hal ini mengajak kita untuk tidak ada sekat antara orang yang merasa diri hebat dan ada orang lain yang itu di belakang disekat ke sekian. Tetapi merayakan Jumat Agung itu berarti bahwa sekat-sekat yang selama ini dipatok oleh manusia, entah itu karena kebencian, entah itu karena dendam, karena persoalan-persoalan yang dialami. Yang merayakan Jumat Agung itu berarti memahami dalam diri bahwa Tuhan kerjakan sesuatu yang baru dalam hati saya untuk saya menghilangkan segala sesuatu. Ini akan sampai kepada pengampunan. Sehingga ketika kita datang dan menghampiri Tuhan, kita tidak datang dengan sebuah kemunafikan, tetapi kita datang dengan hati yang tulus ikhlas. Mengapa? Relasi di antara kita menjadi beres. Ini berarti kita bicara tentang relasi dalam keluarga terlebih dahulu. Bapak Ibu, siapa yang hari ini mau angkat tangan dan mengatakan bahwa sejak membangun kehidupan keluarganya sampai hari ini dan dijamin dirinya tidak akan pernah ada masalah dalam kehidupan rumah tangga? Ada yang bisa berani begitu kok? Salib dalam rumah tangga itu ada. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk membaharui kembali seperti semula. Dan yang bisa lakukan itu yang mau untuk meneladani pengorbanan Kristus, bahwa itu sakit. Bicara tentang pengorbanan ini bukan sesuatu yang gampang. Dan karena itu bagi pasangan suami istri, keluarga, rumah tangga, ini yang menjadi alasan. Tapi Ibu saling mengampuni, merangkul kembali kehidupan rumah tangga dan keluarga, menjadi kuat kembali, menjadi erat kembali. Bicara tentang persekutuan sebagai gereja, bicara tentang sebuah organisasi. Berapa kepala? Jumlah 10 kepala berarti ada 10 jenis otak. Masing-masing datang dengan pemahaman. Tapi ada dalam tujuan yang sama. Ini bukan berarti bahwa kesempatan membangun persekutuan ini dibangun atas kepentingan diri sendiri. Merayakan Jumat Agung berarti kita bicara tentang merawat yang tidak baik menuju kepada yang baik. Bukan berarti ketika kita melihat dan menemukan persoalan kita bilang buang itu potong dipakai dia di dalam gereja. Temukan satu kesalahan dan pergumulan dalam keluarga, dia akan keluarkan dari anggota keluarga. Mantan anak, mantan keluarga, saudara. Merayakan Jumat Agung kita melihat bahwa Tuhan kerjakan sesuatu yang baru bagi relasi persekutuan kita.
Karena itu hidup baru kita mencontohi Kristus, bahwa Ia membuka pintu anugerah bagi orang berdosa. Melalui perayaan Jumat Agung pagi ini, kita temukan kehidupan yang baru yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, bila anak Allah membarui kita, kematian Kristus membarui kita, maka alasan apa lagi yang lebih besar dalam diri kita untuk tetap bertahan dalam kehidupan yang lama? Selamat memaknai Jumat Agung saat ini. Sekiranya pembaruan itu nampak dalam kehidupan kita setiap hari dan menjadi respon kita pada kematian Kristus di atas kayu salib.